Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Selamat pagi, Indonesia memasuki babak baru program vaksinasi COVID-19. Kemarin, vaksinasi mandiri dengan skema gotong royong yang melibatkan perusahaan telah dimulai. Diperkirakan lebih dari 10 juta pekerja akan mendapatkan suntikan vaksin corona yang didanai perusahaan tempat mereka bekerja. Sebagian perusahaan bahkan komit membiayai vaksinasi hingga mencakup keluarga para pekerja. Program Mandiri dimaksudkan untuk turut mengakselerasi vaksinasi terhadap 181,5 juta penduduk yang menjadi sasaran. Inilah editorial Media Indonesia edisi hari Rabu 19 Mei 2021 dengan tema Babak Baru Vaksinasi Corona bersama saya Indra Maulana. Dan tentunya seperti biasa kami juga mengundang partisipasi Anda melalui sambungan telepon di 021-583-99-100. Dan pagi hari ini sudah bersama kami anggota Dewan Redaksi Media Group, Gaudensius Suhardi. Selamat pagi, Bung Gauden, salam sehat selalu untuk kita semua. Pagi, Indra. Ya, sebelum kita ulas editorial, seperti biasa kita bahas dulu ya beberapa headline yang ada di media Indonesia. Tapi saya langsung ke halaman kedua saja nih, menarik Bang. Indonesia mengupayakan perdamaian di Palestina. Catatan utamanya seperti apa Bang? Sebenarnya kalau masyarakat awam melihat soal konflik Israel-Palestina ini kan tentu ya sudah dari tahun lama dan berulang-ulang dan muncul, hilang lagi, muncul lagi dan eskalasinya meningkat lagi. Apa sebenarnya yang bisa dilakukan Indonesia tentu saja dalam posisinya di mungkin PBB ya? Ya, Indonesia bisa memainkan peran diplomasi internasionalnya ya. Baik lewat PBB maupun lewat ASEAN atau lewat organisasi negara-negara Islam. Itu yang paling penting atau senjata paling ideal itu adalah diplomasi, tidak ada cara lain. Iya. Kita tidak bisa kirim tentara ke Palestina untuk membela Palestina melawan Israel. Tentu saja tidak bisa. Kita mengakui kedaulatan negara lain. Demikian juga di dalam kaitan misalnya terjadi perselisihan antara negara atau negara di ASEAN, kita juga tidak bisa memasuki wilayah privat di dalam negara. Karena itu yang bisa kita lakukan adalah menggerakkan seluruh diplomasi internasional kita untuk membela rakyat Palestina. Karena itu komitmen negara Indonesia sejak awal itu harga mati kemerdekaan Palestina. Oke, baik. Kita bergeser ke halaman ketiga Media Indonesia, Bang Gaudens. Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD segera memanggil Aziz Samsudin. Apakah ini sebuah kabar yang artinya tepat? Memang seharusnya sudah lama MKD ini harusnya sejak awal ketika ada persoalan-persoalan dugaan pidana dan dugaan pelanggaran etik itu MKD ikut memanggil Aziz, ataukah sebenarnya ada hal lain yang jangan sampai misalnya hal ini tercampur aduk antara etik dan pidana? Ya, MKD itu menurut tata tertib DPR itu bekerja kalau ada pengaduan. Pengaduan itu sudah lama ya. Iya, iya. Tetapi baru kali ini kok ditindaklanjuti. Akhirnya ditindaklanjuti. Mereka rapat kemarin.
Tetapi apapun kita patut mengapresiasi Mahkamah Kehormatan Dewan ini. Akan tetapi satu hal yang harus tegas kita katakan bahwa apa yang dilakukan oleh MKD DPR itu tidak bisa menghentikan proses pidana. Dugaan pidananya tidak bisa dihentikan. Karena itu biarkan proses etiknya berjalan tanpa mencampuri proses pidananya. Proses dugaan pidana itu adanya di KPK. Ya. Karena itu kita berharap DPR walaupun punya kewenangan banyak sekali, kuat sekali kewenangannya, Ini apalagi catatan dari media Indonesia, Bang? Karena kalau kita lihat kemarin kan TWK, tes wawasan kebangsaan. Kemudian Presiden akhirnya sudah berkomentar kemarin. Sekarang ada soal pendidikan. Faktanya harus ada pengalihan dari pegawai KPK menjadi pegawai ASN, aparatur sipil negara. Tentu ada syarat-syaratnya. Salah satu syaratnya itu adalah lolos tes wawasan kebangsaan. Ada 75 yang tidak lolos. Tentu 75 ini tidak bisa otomatis dialihkan menjadi ASN. Di dalam proses untuk memastikan mereka itu punya wawasan kebangsaan, ya harus mengikuti pendidikan dinas lagi. Dan ini tentu hal yang baik ya, yang bisa diterima oleh semua pihak. Kita berharap KPK itu tegak lurus merah putihnya, wawasan kebangsaan itu harus mewarnai kiprah lembaga ini. Artinya ini lebih kepada soal administratif menjadi ASN begitu ya, Bang Gondet. Saya lebih kepada itu semua tes yang dilakukan ini, karena kan sebelumnya kan ada berkembang narasi di luar seolah-olah ini mau menjegal orang-orang tertentu, ada beberapa nama yang untuk menghalangi kasus penyidikan sebuah kasus besar dan lain sebagainya. Ya ini kan alat ukur ya, alat ukur terhadap sejumlah persyaratan menjadi ASN. Menjadi ASN itu tidak hanya untuk KPK ya, untuk orang baru pertama kali masuk ASN juga harus setia kepada Pancasila, itu yang paling penting. Setia kepada pemerintah yang sah. Nah, alat ukurnya apa untuk kesetiaan itu? Ya tes, itulah yang dilakukan. Oke, baik, kita masuk ke tema editorial kita pada hari ini. Kita singgung sedikit, Bang, sebelum kita lihat nanti
babak baru vaksinasi corona. Indonesia memasuki babak baru program vaksinasi COVID-19. Kemarin, vaksinasi mandiri dengan skema gotong royong yang melibatkan perusahaan telah dimulai. Diperkirakan lebih dari 10 juta pekerja bakal mendapatkan suntikan vaksin corona yang didanai perusahaan tempat mereka bekerja. Sebagian perusahaan bahkan komit membiayai vaksinasi hingga mencakup keluarga para pekerja. Program mandiri dimaksudkan untuk turut mengakselerasi vaksinasi terhadap 181,5 juta penduduk yang menjadi sasaran. Semakin cepat vaksinasi terrealisasi, diharapkan semakin cepat pula terbentuk kekebalan komunal terhadap COVID-19 di tanah air. Hasil akhirnya, tentu masyarakat bisa berangsur kembali bebas beraktivitas seperti sebelum corona mewabah. Namun, tidak sekarang. Terlebih di saat pelaksanaan vaksinasi masih begitu jauh dari target. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, vaksinasi terhadap kelompok prioritas yang mencakup 40 juta sasaran baru terrealisasi sepertiganya. Itu pun untuk dosis pertama. Dosis kedua baru disuntikan kepada 1 dari tiap 5 sasaran. Banyak hal yang menjadi hambatan vaksinasi, mulai kondisi kesehatan sasaran hingga keengganan untuk menerima vaksin. Sayangnya, Kementerian Kesehatan tidak membuat studi tentang hambatan-hambatan program vaksinasi kelompok prioritas yang bisa diakses publik. Misalnya, apakah hambatan itu dari sisi suplai vaksin, kesiapan tenaga kesehatan, atau terkait sasaran? Di sisi sasaran, seberapa banyak yang betul-betul tidak bisa mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 karena tidak memenuhi syarat kesehatan, berapa yang harus menunda, kemudian berapa banyak yang enggan divaksin. Data-data semacam itu sebetulnya dapat menjadi masukan untuk kelancaran vaksinasi gotong royong ataupun program vaksinasi bagi masyarakat umum. Bila hambatan-hambatan secara spesifik bisa diidentifikasi, pemecahannya pun dapat lebih terarah. Contohnya, jika salah satu hambatan yang menonjol ialah keengganan mendapatkan vaksin, sosialisasi dan edukasi harus digencarkan. Begitu pula bila banyak sasaran yang tidak memenuhi syarat kesehatan, artinya perlu ada tambahan sasaran baru sebagai pengganti. Program vaksinasi gotong royong cukup krusial untuk mendorong percepatan meraih kekebalan komunal. Meski begitu, satu hambatan sudah menghadang. Suplai vaksin yang siap dipakai baru 0,5 juta dosis, jauh dari kebutuhan yang mencapai sedikitnya 20 juta dosis. Oleh karena itu, pemerintah mesti memacu sisi suplai. Hal ini memang tidak mudah. Vaksin COVID-19 tengah menjadi bahan rebutan di seluruh dunia. Pemerintah perlu menggiatkan lobi ke negara-negara produsen vaksin, bukan saja demi mendapatkan vaksin siap pakai, melainkan juga bahan baku untuk kemudian diproduksi lebih lanjut di dalam negeri. Pemerintah dapat pula memberi izin pengusaha untuk mengimpor langsung vaksin. Meski begitu, kebijakan ini harus benar-benar dipertimbangkan karena sangat rawan penyalahgunaan hingga memicu peredaran vaksin palsu. Hal lain yang perlu dicermati, program vaksinasi gotong royong baru menyasar sekitar 10 juta pekerja. Padahal jumlah pekerja formal di tanah air tidak kurang dari 50 juta. Masih lebih banyak perusahaan yang keberatan membiayai vaksinasi bagi para pekerja mereka. Dalam hal ini, pemerintah dapat mempertimbangkan pemberian subsidi dengan besaran yang disesuaikan kemampuan perusahaan. Demikian pula untuk vaksinasi mandiri non-perusahaan. Besaran subsidi bisa disesuaikan dengan misalnya tagihan listrik rumah tangga. Segala upaya untuk mempercepat vaksinasi mesti dilakukan. Dengan begitu, target 70 juta orang tervaksin per Juli mendatang benar-benar terwujud dan Indonesia segera bebas dari pandemi. Anda masih bisa terus berpartisipasi di editorial Media Indonesia di line telepon 021 583 99 100.
Kami di editorial Media Indonesia, babak baru vaksinasi corona, Bang Gaudens, tadi kita sudah sempat singgung dikit di awal begitu ya, apakah ini menjadi salah satu cara lagi yang lain untuk mempercepat proses vaksinasi tanah air ini, kalau tidak salah agar 70 juta itu bisa selesai bulan Juli, walaupun kemarin Presiden juga menyebutkan bahwa kita berharap Agustus maksimal September sudah mencapai jumlah kurang lebih 70 juta yang divaksin ya. Nah kalau kita lihat data di sini juga sudah ada 22.736 perusahaan dengan jumlah karyawan 10 juta begitu ya yang mengikuti vaksinasi gotong royong. Tetapi kan ini angka dan angka lagi. Sementara di sisi lain waktu vaksinasi dilakukan oleh pemerintah itu juga ternyata jauh dari harapan ya, masih terlalu sedikit dari target yang ditetapkan. Kira-kira potensi masalah apa kalau Bang Gaudens melihat dalam vaksinasi gotong royong ini ke depannya ini? Ya tentu persoalan utama di dalam vaksinasi itu adalah keadilan. Keadilan bagi perusahaan-perusahaan yang mau terlibat di dalam vaksinasi. Ya. Jangan sampai karena persoalan distribusi dan biaya, vaksin itu hanya dinikmati oleh para pekerja di Jakarta. Bagaimana dengan pekerja-pekerja di luar Jakarta? Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam keadilan itu juga terkait harga. Harga vaksin itu memang bagi sejumlah perusahaan ya termasuk mahal ya. Ketetapan resmi pemerintah itu kan vaksinasi gotong royong itu per dosis itu 500.000. Di dalam 500.000 itu harga dasar vaksinasi per dosis itu ya 375.000. Sisanya itu untuk distribusi. Biaya distribusi. Distribusi. Ada 2 kali vaksin. 2 kali itu berarti 1 juta. Kurang lebih 1 juta. Kurang lebih 1 juta. Itu yang harus ditanggung oleh perusahaan. Nah, apakah angka ini yang mestinya gratis oleh pemerintah diambil alih tugas itu oleh perusahaan rasional atau tidak? Ini yang paling penting dijelaskan oleh pemerintah. Karena itu editorial menyarankan agar pemerintah memberikan subsidi sehingga vaksin itu tidak hanya diperuntukkan bagi perusahaan-perusahaan yang kaya, tetapi semua perusahaan memperoleh kesempatan yang sama dalam kerangka keadilan untuk mendapatkan vaksin itu. Nah, pertanyaannya kan, mengapa perusahaan itu mau mengambil bagian di dalam tugas negara? Nah, kita tahu bahwa perusahaan itu dengan melakukan vaksin bagi seluruh karyawan maupun keluarganya diharapkan perusahaan mendapat untung. Apa keuntungannya juga bagi negara? Kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 2021 itu minus 0,74%. Padahal kita menargetkan pada kuartal 2 dan 3 itu naik menjadi 5% sampai 7%. Iya. Nah, kalau ingin mau mencapai 7%, tentu seluruh produksi itu harus berjalan normal atau dilipat gandakan produksi. Untuk melipat gandakan produksi harus ada manusia-manusia yang bekerja, ada manusia yang sehat. Yang sehat itu adalah mereka yang sudah vaksin dan mematuhi protokol kesehatan. Sepanjang vaksinasi itu menanti pemerataan dari pemerintah, yang baru untuk umum itu sekitar Juli, ini kan dipercepat karena diambil alih tugas itu oleh perusahaan. Menurut saya sih perusahaan-perusahaan itu kenapa tidak diberi kompensasi fiskal atau pajak misalnya. Ada insentif khusus lah. Ada insentif khusus bagi mereka. Itu baru namanya keadilan. Nah, kalau sebenarnya kalau dilihat secara aturan ini tidak ada kewajiban bagi perusahaan untuk terlibat dalam vaksinasi gotong royong ini sebenarnya, Bang Gaudens. Itu tugas negara dan negara sudah memutuskan vaksin itu harus gratis. Pekerja yang bekerja di perusahaan itu adalah warga negara yang juga mempunyai hak untuk mendapatkan gratis. Tetapi kalau menunggu gratis kapan tempo, baru sekitar Juli baru mulai. Karena itu perusahaan itu ingin cepat.
maka dia mengambil bagian. Mereka mengorganisasikan diri di dalam Kadin. Ini niat yang baik dari perusahaan dan negara juga menyambut baik niat ini. Tetapi jangan mahal-mahal dong. Gitu. Jadi intinya sudut pandangnya pemerintah melihat bahwa keterlibatan perusahaan-perusahaan swasta ini mau terlibat dalam proses vaksinasi dengan mengambil alih pembiayaan yang harusnya gratis ya, dibayarkan oleh negara harusnya begitu. Harusnya pemerintah juga melihat ini adalah bantuan dari sektor swasta terhadap upaya pemerintah segera meradakan vaksinasi. Ya, apresiasi pemerintah kepada perusahaan-perusahaan yang mengambil bagian di dalam vaksin itu harus juga nyata ya. Ya, okay. Jangan terlalu mahal harganya. 1 juta per orang. Kalau satu perusahaan punya karyawan sampai 13.000, tinggal dihitung. 1 juta 13.000 itu. Oke, baik, kita akan lanjutkan ulasan editorial Media Indonesia pada hari ini setelah jeda berikut ini, setelah headline news pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ya, Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia. Langsung saja ke pemirsa yang sudah bergabung dan ikut berpartisipasi dalam editorial kali ini. Pak Bambang Saptono di Surakarta, Jawa Tengah. Selamat pagi, Pak Bambang. Selamat pagi Metro TV dan selamat pagi saudaraku bangsa Indonesia. Silakan Pak Bambang. Kami mengucapkan selamat atas dimulainya vaksinasi COVID-19 secara mandiri atau gotong royong yang dilakukan oleh perusahaan swasta untuk pekerja dan keluarganya. Semoga untuk vaksinasi COVID mandiri ini mampu turut mensukseskan sasaran 181 juta penduduk di dalam membentuk kekebalan komunal COVID-19. Nah, kami sangat mengapresiasi program vaksinasi gotong royong tersebut karena apa Mas? Ini mendapat respon yang sangat positif dan sangat baik, yaitu dengan adanya 22 ribuan perusahaan yang telah mendaftar dan diperuntukkan untuk kurang lebih 10 juta orang. Nah, perlu kita ketahui bahwa harga vaksinasi COVID-19 gotong royong tersebut sebesar 879.000 per orang itu Mas. Nah, dan pengadaannya dibebankan kepada perusahaan swasta, kemudian diberikan secara cuma atau gratis kepada karyawan atau buruh serta keluarganya. Nah, kami melihat bahwa yang menjadi potensi permasalahan dalam vaksinasi gotong royong tersebut adalah yaitu ketersediaan vaksin COVID-19-nya. Karena apa Mas? Sekarang ini negara-negara di seluruh dunia berlomba-lomba untuk mendapatkan vaksinasi COVID atau mendapatkan vaksin COVID-19. Sementara jumlah produksi atau ketersediaannya sangat terbatas. Nah, terakhir Mas, kami mohon kepada pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dan juga Kementerian BUMN agar program vaksinasi gotong royong ini disosialisasikan secara baik kepada masyarakat. Karena apa Mas? Tidak semua perusahaan swasta ikut program vaksinasi gotong royong, sehingga agar tidak membingungkan kepada buruh, kemudian karyawan maupun masyarakat luas. Terima kasih Mas. Oke, terima kasih Pak Bambang Saptono ya. Kemudian kita beralih ke Cirebon, Jawa Barat. Ada Ibu Indra. Selamat pagi Ibu Indra. Selamat pagi Indra Maulana dan Bung Golden Siu Suhardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Metro TV. Waalaikumsalam. Ya. Salam sehat Bu Indra. Silakan. Sama-sama. Sebenarnya kesediaan untuk berbagi, menolong dan saling menopang secara kolaboratif dalam masyarakat kita itu sudah tertanam kokoh, yaitu yang disebut gotong royong tadi. Nah, kemudian mengapa ada vaksinasi gotong royong ini? Karena potensi dana dari individu atau perusahaan di negara kita ini juga cukup tinggi. Nah, sekarang saatnya perusahaan dan mungkin individu juga bisa merealisasikan semangat memberi itu. Ini akan merekatkan kehidupan sosial dan juga memberikan kepuasan bagi pemberi. Nah, intensitas ini biasanya menguat pada saat pandemi dan bencana alam. Dan sekarang kita lihat
kalau ada vaksinasi corona secara gotong royong ini berarti negara sudah dibantu. Negara juga sudah cukup ya dalam tanda kutip kewalahan juga mungkin. Jadi dengan begitu negara terbantu dan yang penting akselerasi atau percepatan vaksinasi juga terlaksana. Oke. Itu mungkin yang bisa Baik, saya intinya sampaikan. saatnya perusahaan ikut berpartisipasi ya, perusahaan-perusahaan swasta gitu ya, Ibu Indra. Baik. Betul, itu jempol. Ya. Baik, terima kasih Ibu Indra. Kita beralih ke Pak Vence ya di Manado, Sulawesi Utara. Selamat pagi Pak Vence. Selamat pagi Bung Indra, selamat pagi Pak Godonsius. Selamat pagi, silakan Pak Vence. Ya, saya secara pribadi memberikan apresiasi kepada para perusahaan-perusahaan swasta maupun BUMN yang turut serta membantu program pemerintah dalam rangka vaksinasi ini kan. Tapi begini Bung Indra, ada permasalahan yang harus dilakukan oleh pemerintah dan kita semua. Karena begini, sampai detik ini, sampai hari ini masih banyak keluarga atau orang yang takut divaksin. Sementara prolog tadi dalam beda editorial ini mengatakan mestinya menteri terkait dalam konteks pelaksanaan ini harus memiliki data. Berapa banyak yang harus divaksin, yang kita tahu 180-an juta ya. Yang baru tervaksin sekarang ada sekitar 50-an juta. Berarti ini pergerakannya itu kecil sekali, lamban sekali. Nah, oleh karena itu saya setuju bahwa harus ada data yang akurat, berapa banyak yang harus divaksin, berapa banyak yang sudah divaksin, berapa banyak yang belum divaksin, dan berapa banyak yang tidak mau divaksin. Nah, yang terakhir ini baiknya pemerintah harus ada penegasan karena persoalan kan kesehatan seluruh bangsa rakyat Indonesia. Kalau ada yang tidak mau divaksin karena takut dengan alasan takut ya, itu bukan jadi alasan. Ini harus, karena vaksin adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh warga Indonesia, bukan cuma di Indonesia saja, di seluruh dunia rame-rame ingin divaksin. Kok di Indonesia ini, nah makanya angka yang belum divaksin itu sangat banyak. Ini karena ya itu perlu ada sosialisasi juga dari pemerintah. Tadi sudah dikatakan oleh rekan Bambang Saptono tadi. Ini harus perlu disosialisasikan, mengingat ini adalah untuk keselamatan kita semua. Itu saja barangkali Bung Indra. Selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Pak Vence, terima kasih. Kita ke Jambi ya, Bapak Ramadan. Selamat pagi Pak Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Indra dan Pak Gorden, saya menyoroti dua hal. Oke. Hal pertama itu mohon vaksin ini masuknya satu pintu, Pak. Jadi mulai dari impor dari luar negeri sampai ke pengguna di bawah itu jaringannya maunya satu pintu biar tidak ada pemalsuan. Karena di Medan ada pemalsuan, surat-surat dan sebagainya. Jadi orang Indonesia itu memalsukan tuh pintar banget itu Pak Indra. Makanya berharap betul pemerintah vaksin itu menggunakannya mohon satu pintu saja. Yang kedua Pak Indra, Sumatera kayaknya bergejolak tentang corona ini. Saya umur 65 tahun, sampai hari ini tinggal di kota, dekat puskesmas, dekat rumah sakit, tapi belum ada aba-aba lansia yang menjadi prioritas untuk divaksin. Aba-aba itu lama saya tunggu, Pak. Tapi sampai hari ini belum ada. Saya pernah ke puskesmas mendaftarkan, katanya belum ada vaksin dan lain sebagainya. Maka itu mohon dengan sangat, lansia yang sangat rentan terhadap COVID ini, seluruh Indonesia, Sumatera, mohon dapat prioritas untuk divaksin. Terima kasih Pak Indra dan Baik, Pak Gorden. terima kasih Pak Ramadan dari Jambi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada beberapa catatan ya, Bang Gorden. Saya kalau menarik tadi soal supply sampai soal satu pintu, karena di sini juga disinggung ke soal swasta. Bagaimana catatan Bang Gorden soal supply dulu, dia menjadi potensi masalah ya menurut Pak Bambang, melihatnya seperti itu? Ya, supply itu kan khusus untuk vaksin gotong royong itu kebutuhan itu sekitar 20 jutaan.
yang bisa dipenuhi saat ini adalah 500.000 dosis. Dengan demikian masih Jauh banyak sekali, yang dibutuhkan. Nah, pertanyaannya mengapa? Kita harus memahami bahwa semua negara di muka bumi ini, terutama negara-negara atau pemerintahan yang mau melindungi rakyatnya, berebutan vaksin. Indonesia salah satu. Bahkan Indonesia masih jauh lebih baik. Karena ketika negara-negara lain masih diam, Indonesia sudah bergerak untuk mencari vaksin. Nah, pada titik ini kita harus memberi apresiasi kepada pemerintah sekarang. Akan tetapi di dalam realisasinya seperti yang dari Jambi tadi itu, ternyata tidak semulus yang dipikirkan. Karena itu editorial meminta atau mengharapkan pihak-pihak yang berotoritas atau punya kewenangan untuk memberikan penjelasan sejelas-jelasnya tentang ini, termasuk misalnya mengapa cuma 22.000 perusahaan yang mau mendaftarkan diri, apakah harganya terlalu mahal, apakah memang hanya untuk di Jabodetabek, atau pertanyaannya kapan di luar Jawa, perusahaan-perusahaan di luar Jawa mau terlibat juga diberi kesempatan untuk terlibat. Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang mestinya dijelaskan sejelas-jelasnya. Ya, tapi kalau tadi sempat disinggung soal pengadaan ini, selain pemerintah, apakah mungkin juga membuka kesempatan ya kepada pihak swasta untuk melakukan pengadaan pemenuhan suplai vaksin itu, Bang Gaudens? Pengadaan itu lewat satu pintu, dan itu otoritas pemerintah yang ditunjuk itu BUMN, dan itu sudah berjalan dengan bagus. Bukan soal bukan soal distribusi, yang ada sekarang itu soal ketersediaan vaksin di dunia. Semua negara itu berebutan, bahkan sekarang misalnya di India dan di Eropa sudah masuki fase ketiga, semua berebutan. Bahkan sempat Indonesia pesan vaksin ke India karena India itu tiba-tiba meledak kasus COVID-19. Akhirnya terhenti ya. Akhirnya harus menghentikan ekspor vaksin dari India. Indonesia kena getahnya juga gitu. Dengan kata lain, memang semua harus bersabar sambil menunggu vaksin. Jangan lupa protokol kesehatan, karena kuncinya protokol kesehatan. Protokol kesehatan tetap ya. Jangan karena sudah divaksin tidak memakai masker itu. Oke, tadi juga ada catatan dari Pak Vence yang menarik juga soal harusnya ini dari editorial juga sebenarnya. Harusnya memang Kementerian Kesehatan juga mempunyai data-data tentang hambatan-hambatan yang ada selama proses vaksinasi prioritas yang dilakukan oleh pemerintah ya. Nah, untuk skema gotong royong ini harusnya juga bisa mendapatkan input atau masukan dari data-data yang dipunya oleh pemerintah terkait dengan vaksinasi yang hambatan-hambatannya ini terjadi begitu. Karena kan dari angka sekian masih hanya tercapai sekian begitu, Bang. Ya, ya sekarang ini kan sekitar 70 juta ya, dari target harus mencapai kekebalan komunal itu kan 181,5 juta, baru terpenuhi 70 juta, itu artinya baru 5%. Mengapa? Ya memang selain karena ketersediaan vaksin, juga ada problem-problem. Problem paling besar ya harus jujur diakui, masih ada juga orang-orang yang tidak percaya, bahkan bukan tidak percaya pada vaksin aja, tetapi ada juga orang yang tidak percaya dengan COVID-19 bahkan ini. sampai seperti itu masih ada ya. Sampai meninggal baru percaya gitu kan. Nah, hal-hal seperti ini yang harus terus-menerus disosialisasikan oleh pemerintah. Nah, terkait vaksin gotong royong harus tegas dikatakan ini adalah inisiatif swasta, perusahaan-perusahaan yang mau mengambil bagian di dalam tugas negara. Tugas negara itu adalah melakukan vaksin gratis kepada setiap warga negaranya. Tetapi perusahaan-perusahaan yang mengaku punya uang, ingin mengambil bagian, karena itu mau mengeluarkan uang untuk membeli vaksin. Tetapi
pekerja itu tidak membayar vaksinnya, Iya, yang membayar iya, itu adalah perusahaan. Nah, dalam kerangka keadilan, mestinya harga vaksin itu jangan mahal-mahal dong. Iya, Gitu. itu yang harus juga diperhatikan pemerintah. Nanti Iya. kita ulas lagi setelah jeda, tetaplah bersama kami di editorial. Inti dari editorial pada pagi hari ini kurang lebih kan lebih untuk proses vaksinasi di tanah air ini Bang Godes agar cepat segera tercapai target karena pada ujungnya adalah kekebalan komunal kan sebenarnya itu. Ini adalah salah satu cara untuk kita bisa keluar dari pandemi ini. Walaupun memang juga ada yang meragukan. Sudah vaksin tapi kok masih banyak sekali larangan-larangan dan lain sebagainya. Itu juga muncul Bang di masyarakat awam tentu saja ya. Bagaimana kira-kira upaya vaksinasi yang dilakukan dengan effort yang luar biasa besar, masih jauh dari target, supply juga masih ini. Tapi setelah itu terjadi ternyata tidak menjawab 100% persoalan pandemi ini. Ya, pertama-tama harus kita katakan bahwa kemarin itu adalah tonggak kolaborasi antara pemerintah dan perusahaan-perusahaan atau swasta itu dulu. Swasta berinisiatif melibatkan diri di dalam program vaksinasi yang mestinya gratis dilakukan oleh pemerintah. Kalau menunggu gratis dari pemerintah itu paling baru dimulai sekitar Juli untuk umum. Karena sekarang ini yang dilakukan dari Januari sampai sekarang itu adalah kelompok-kelompok prioritas. Terutama adalah orang-orang lansia dan tenaga medis. Itu tentu yang diprioritaskan. Nah, karena perusahaan itu mau mengambil bagian tentu perhitungannya adalah kepentingan perusahaan itu sendiri. Tadi saya katakan pertumbuhan ekonomi sekarang ini minus 0,74%. Padahal targetnya di kuartal kedua itu target pertumbuhan 7%. Untuk mencapai pertumbuhan 7%, tentu perekonomian harus bergerak. Betul. Supaya perekonomian bergerak, perusahaan-perusahaan ini harus membukakan seluruh pintu usahanya. Supaya bisa membukakan usahanya, manusia-manusia di dalamnya harus sehat. Jadi konsep berpikirnya kira-kira seperti itu. Nah, tetapi dalam rangka keadilan, tadi lagi-lagi kita harus katakan, jangan mahal-mahal dong. Karena kemampuan perusahaan di Jawa dan di luar Jawa itu berbeda. Di luar Jawa juga ingin bergerak ekonominya, ingin bergerak perusahaan-perusahaannya. Karena itu, yang paling penting itu bukan soal uang pada satu sisi. Persoalan sekarang ini adalah persoalan ketersediaan vaksin. Hari ini yang tersedia itu baru 500.000 dosis. Padahal yang dibutuhkan itu 20 juta dosis. Atau untuk 10 juta pekerja, karena harus 2 kali kan berarti 20 itu 20 juta. Dari mana vaksinnya? Ini yang mesti dipikirkan, dipertimbangkan oleh pemerintah. Karena itu tugas pemerintah sekarang mencari sebanyak-banyaknya vaksin atau mendatangkan sebanyak-banyak vaksin, tapi jangan lupa di dalam negeri harus dipercepat vaksin-vaksin yang dilakukan di tingkat lokal. Mereka yang ingin berinisiatif melakukan penelitian untuk vaksin ini mestinya didorong, termasuk sehingga tidak tergantung suplai dari luar saja. Tapi kita termasuk vaksin Nusantara itu ya didorong. Gitu. Baik, intinya semoga proses vaksinasi kolaborasi antara pemerintah dan swasta ini berjalan semakin lancar, hambatan-hambatan juga tidak ada sehingga kekebalan komunal itu segera bisa tercapai. Ya betul sekali, Indra. Kita memberi apresiasi kepada swasta yang mau terlibat, itu saja. Baik, terima kasih Bang Odens atas ulasan di editorial Indonesia Terima pagi kasih, hari ini. Indra. Terima kasih, salam sehat. Dan pemerintah dapat mempertimbangkan pemberian subsidi dengan besaran yang disesuaikan kemampuan perusahaan. Demikian pula untuk vaksinasi mandiri non perusahaan. Besaran subsidi bisa disesuaikan dengan misalnya tagihan listrik rumah tangga.
Segala upaya untuk mempercepat vaksinasi mesti dilakukan. Dengan begitu, target 70 juta orang tervaksin per Juli mendatang benar-benar terwujud dan Indonesia segera bebas dari pandemi. Demikian editorial Media Indonesia untuk hari ini. Saya Indra Mola, sampai jumpa. Metro TV